Selamat datang di Fakta Anti Biasa, tempat di mana kita akan membongkar misteri, menguak anomali, dan membuktikan bahwa dunia selalu jauh lebih aneh dari yang kita kira. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengapa begitu banyak orang yang mengalami mati suri punya cerita yang mirip satu sama lain. Sekarang, mari kita gali lebih dalam ke pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi secara kimiawi di dalam otak kita pada saat-saat kritis itu? Logikanya, saat jantung berhenti berdetak dan tubuh kita kolaps, otak seharusnya mengirimkan sinyal panik yang luar biasa. Kita seharusnya merasa takut, cemas, dan berjuang mati-matian. Tapi anehnya, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang melaporkan perasaan damai, bahkan euforia yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah fakta anti biasa hari ini. Pengalaman damai dan sensasi terlepas dari tubuh saat mati suri, atau NDE, bukanlah sebuah kebetulan mistis. Ini adalah bukti bahwa otak kita punya mekanisme pemadam kebakaran kimiawi yang sangat canggih. Bayangkan otak kita sebagai pabrik obat internal. Saat menghadapi kegagalan total, pabrik ini tidak berhenti bekerja. Sebaliknya, ia melepaskan koktail kimiawi yang dirancang untuk satu tujuan utama: memastikan kita pergi dengan tenang. Ini adalah adaptasi biologis paling gila yang pernah ada. Sebuah program darurat yang dipicu oleh krisis total. Semuanya dimulai dengan apa yang disebut krisis oksigen. Otak kita adalah organ yang sangat boros energi. Ia mengonsumsi sekitar 20% oksigen dan kalori tubuh. Meskipun beratnya hanya 2% dari total berat badan kita, otak butuh pasokan oksigen yang konstan dan tanpa henti. Jadi, ketika suplai darah dari jantung tiba-tiba terputus, misalnya karena serangan jantung, otak langsung mengalami kelaparan oksigen. Sel-sel saraf yang tidak mendapatkan nutrisi mulai panik. Mereka melepaskan sinyal listrik yang berlebihan dan tidak teratur. Ini seperti alarm kebakaran yang berbunyi serentak di seluruh gedung, menciptakan kekacauan total di dalam sistem saraf kita. Sebagai respons darurat, otak segera mengaktifkan protokol perlindungan diri yang luar biasa. Lini pertahanan pertama yang diaktifkan otak adalah banjir endorfin. Mungkin Anda pernah mendengar tentang endorfin, hormon yang dilepaskan saat kita berolahraga atau merasa bahagia. Endorfin sering disebut sebagai pereda rasa sakit alami tubuh kita. Tapi dalam situasi ekstrem seperti mati suri, otak tidak hanya melepaskan sedikit endorfin. Ia melepaskan endorfin dalam jumlah masif. Pikirkan saja ini sebagai morfin internal alami, tapi dengan kekuatan yang diperkirakan bisa 10 kali lebih kuat daripada morfin medis. Gelombang endorfin ini langsung membanjiri otak dan berfungsi seperti tombol darurat yang mematikan pusat rasa takut dan panik, yaitu amigdala. Inilah alasan mengapa momen yang seharusnya penuh teror justru berubah menjadi kedamaian yang tak terlukiskan dan rasa euforia yang sering dilaporkan oleh mereka yang selamat. Otak kita secara aktif memilih untuk tidak membiarkan kita mengalami kengerian kematian. Sebaliknya, ia membungkus kesadaran kita dalam selimut ketenangan yang didikte oleh obat bius alami yang diproduksinya sendiri. Setelah rasa panik diredam, lini pertahanan kedua mulai bekerja. Dan inilah yang menghasilkan sensasi yang lebih aneh lagi: perasaan melayang, terlepas, atau keluar dari tubuh. Pengalaman ini dikenal sebagai out-of-body experience. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata, saat krisis oksigen berlanjut, otak melepaskan senyawa kimia lain yang cara kerjanya sangat mirip dengan obat bius disosiatif. Contohnya seperti ketamin yang digunakan dalam anestesi, senyawa kimia ini berfungsi dengan memblokir reseptor-reseptor tertentu di otak, terutama reseptor NMDA. Reseptor ini adalah semacam tombol yang bertanggung jawab atas fungsi kesadaran, memori, dan yang paling penting, persepsi kita terhadap tubuh sendiri. Ketika tumbul-tumbul ini diblokir atau dinonaktifkan sementara, otak kita kehilangan orientasi spasial dan rasa kepemilikan terhadap tubuh fisik secara lebih spesifik. Para ilmuwan percaya bahwa zat kimia ini mengganggu fungsi area otak yang disebut temporoparietal junction atau TPJ. Anggap saja TPJ sebagai pusat navigasi internal kita. Area ini bertugas untuk menyatukan semua informasi sensorik dari mata, telinga, dan sentuhan untuk memberitahu kita di mana posisi tubuh kita berada di dalam sebuah ruangan. Ketika TPJ dibanjiri oleh senyawa kimia disosiatif ini, fungsinya menjadi kacau. Sinyal-sinyal menjadi tidak sinkron. Hasilnya, kesadaran kita seolah-olah terpisah dari tubuh. Kita merasa seperti melayang di atas, melihat tubuh kita sendiri dari sudut pandang orang ketiga. Ini bukan pengalaman spiritual, melainkan sebuah gangguan persepsi yang didorong oleh badai kimiawi di dalam otak yang sedang sekarat. Otak kita pada dasarnya kehilangan peta dirinya sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas salah satu zat kimia paling kontroversial yang sering dikaitkan dengan mati suri, DMT atau dimetiltriptamin. DMT dikenal sebagai molekul roh karena kemampuannya memicu halusinasi visual yang sangat kuat dan pengalaman mistis. Selama bertahun-tahun,
Ada mitos populer yang mengatakan bahwa kelenjar pineal di otak kita melepaskan DMT dalam jumlah besar tepat saat kita meninggal, yang menyebabkan penglihatan terowongan cahaya dan entitas spiritual. Sampai saat ini, bukti langsung pada manusia memang masih sulit didapatkan. Mengukur pelepasan DMT di otak manusia yang sedang sekarat adalah tantangan etis dan teknis yang luar biasa. Namun, studi pada hewan, terutama pada tikus, menunjukkan adanya lonjakan dramatis zat psikedelik yang mirip DMT di otak mereka saat mengalami henti jantung. Lonjakan ini memberikan dukungan kuat pada hipotesis bahwa senyawa kimia yang memicu halusinasi memang berperan besar dalam membentuk pengalaman visual yang kaya selama NDE. Inilah yang mungkin menjelaskan mengapa pengalaman mati suri terasa begitu nyata, hidup, dan seringkali digambarkan sebagai perjalanan visioner yang mengubah hidup, tapi ternyata bukan hanya soal obat bius alami. Ada juga faktor kejutan listrik. Sebuah penelitian yang sangat menarik pada tahun 2022 berhasil merekam aktivitas otak beberapa pasien tepat pada saat mereka meninggal. Para peneliti menemukan adanya lonjakan gelombang listrik yang sangat kuat, yang disebut gelombang gamma, beberapa detik sebelum dan sesudah jantung berhenti berdetak. Gelombang gamma ini biasanya tidak aktif saat kita beristirahat. Sebaliknya, gelombang ini terkait dengan kondisi kesadaran yang lebih tinggi, seperti saat kita fokus, bermimpi, atau bahkan saat mengalami kilas balik memori yang intens. Lonjakan listrik terakhir di otak yang sekarat ini diduga menjadi dasar ilmiah untuk fenomena tinjauan hidup atau life review, di mana orang yang mengalami NDE melaporkan melihat seluruh hidup mereka diputar ulang dalam sekejap mata. Memori-memori lama dari berbagai periode kehidupan tiba-tiba muncul kembali secara super cepat, seolah-olah otak sedang memutar film terakhirnya. Dan berkat banjir endorfin yang sudah kita bahas tadi, tinjauan hidup ini tidak terasa menakutkan, melainkan terasa damai dan penuh penerimaan. Jadi, jika kita rangkum semua ini, kita bisa melihat pengalaman mati suri sebagai suatu bentuk penipuan diri kimiawi yang bertujuan mulia. Saat menghadapi kegagalan sistem total, otak kita tidak menyerah begitu saja. Ia melancarkan strategi terakhir yang brilian. Ia memilih untuk menipu kita dengan euforia, ketenangan, dan perjalanan visual yang spektakuler. Daripada membiarkan kesadaran kita tenggelam dalam teror dan rasa sakit, ini adalah bukti paling nyata bahwa otak bukan sekadar organ, melainkan mesin yang luar biasa kompleks dan bahkan bisa dibilang pengasih. Bahkan di detik-detik terakhir fungsinya. Mekanisme bertahan hidup ini telah berevolusi selama jutaan tahun untuk memberikan kita jalan keluar yang paling damai. Ingatlah bahwa di balik pengalaman yang terasa sangat spiritual dan personal itu, ada sains yang luar biasa. Ada banjir morfin internal, ada pelepasan obat bius disosiatif alami, dan ada lonjakan listrik terakhir yang terkoordinasi dengan sempurna. Semua ini membuktikan betapa canggih dan ajaibnya pabrik kimia yang kita bawa di dalam tengkorak kita. Pada akhirnya, otak kita sendiri yang mendikte realitas akhir kita, menjadikannya sebuah perjalanan yang paling spektakuler dan tak terduga. Subscribe ke Fakta Anti Biasa agar tidak ketinggalan episode-episode aneh dan mencerahkan lainnya. Terima kasih sudah menonton.